Hello guys, selamat pagi cekgu. Anjay, langsung jay, baru aja lewat. Aduh, pagi-pagi gini jam berapa ya ini? Jam 10. Ada lagi jadwal ngampus jam 10.40. Jadi sekalian bawa action cam, sekalian ngevlog. Nah, kali ini mungkin ada sesuatu yang menarik dibahas ya tentang motor. Ini pertama kalinya aku reaksiin dan memberikan opini tentang motor. Memang kalau bicarain motor itu nggak ada habisnya ya rek. Banyak macamnya wis pokoknya ya. Jadi kali ini aku mau memberikan opini dan ngereaksiin dari salah satu pabrikan ternama motor di Indonesia ya tentunya, terutama di dunia mungkin, yaitu Honda. Nah, penasaran kan guys? Tonton terus saja, let's check it out. Killers everywhere, it ain't no place to run. Forgive me for my wrongs, I have just begun. Ain't no mercy, ain't no mercy. Oke, seperti yang aku bilang tadi ore, hari ini aku mau ngereaksiin dan memberikan opini tentang salah satu perilisan motor terbaru bulan ini, tahun ini, yaitu Honda Beat yang versi street ya. Kita tahu sebelumnya kalau Honda Beat itu habis ganti facelift lah istilahnya, ganti muka dari yang tahun 2012 dan sekarang baru facelift di tahun 2016. Banyak sih perubahan yang dilakukan oleh Honda ini, ya namanya juga facelift ya, pasti dari body, desain, stripping, banyak deh ya. Nah, untuk tahun ini Honda memberikan kejutan, surprise ya rek, surprise, yaitu Honda Beat tapi dalam bentuk naked handlebar, atau istilahnya bisa dikatakan saingannya Yamaha X-Ride. Tapi sebelum masuk ke jauh ke situ dulu, aku mungkin mau kasih beberapa info sedikit ya tentang Honda Beat Street ini, yang aku langsung ambil dari webnya Honda sendiri. Jadi ada sumbernya dari webnya Honda. Nah, langsung aja. Yang pertama, ini ya keunikan sendiri dalam fitur-fiturnya ya. Yang pertama, fitur side stand switch, atau yang bisa kita kenal dengan, kalau di sini jagrak mungkin ya, jagang. Itu ciri khas Honda. Itu fiturnya kalau misalnya side stand-nya itu berdiri, itu nggak bisa nyala. Tapi kalau udah dikembaliin ke rumahnya, ke tempat semula, itu motor kita baru bisa nyala. Nah, itu mungkin fitur unik Honda. Yang kedua, fitur baru yang di bannya tubeless guys. Wah, enak aku lihat ban tubeless. Beneran enak, ban tubeless itu enak. Tapi kalau ban tubeless itu biasanya dipakai di perkotaan ya, di jalan yang lurus gini nggak cocok. Kalau di jalan yang sedikit bergelombang dan dipakai di desa itu kurang cocok lah ya. Itu bannya udah tubeless, lumayan lah untuk sekelas Matic. Biasanya kan sebelumnya Honda pakai itu ya, sebelumnya itu pakai ban luar dalam, dan kali ini di Honda Matic Beat Street ini dikasih ban tubeless. Lalu yang ketiga, dari kapasitas tangki juga naik, itu menjadi 4 liter guys. Wah, enak itu, 4 liter udah lumayan loh itu. Jadi 4 liter itu pastinya yo bisa menampung banyak BBM, dan ya bisa menempuh jarak lebih jauh lah yo. Intinya seperti itu sih. Terus ada lagi yaitu New Eco Indicator. New Eco Indicator ini diberikan teknologinya di Honda Street Beat ini yang mengacu pada ECU-nya. Terus lagi ada speedometer. Nah, ini speedometernya ini aku suka dari desain dan bentuknya. Walaupun kecil ya, rada kecil, tapi bisa dibilang minimalis. Dan lebih canggihnya lagi, ini udah digital rek. Wah, lek wis digital iku ya. Wah, wis setidaknya kita bisa membaca kecepatan kita sedikit lebih akurat ya kalau pakai digital itu. Dan di speedometer itu kalian bisa lihat sendiri,
itu ada beberapa indikator-indikator, ya indikator biasa lah ya kalau di motor matic itu, ya mungkin isinya itu aja mungkin, nggak kurang nggak lebih seperti itu. Terus ada stripping. Nah, stripping ini juga membedakan antara Honda Beat dengan Honda Beat Street. Nah, yang membedakan itu adalah dari desainnya, udah jelas itu ya. Dan di sini kalau setauku baru lihat di webnya Honda itu, Honda Beat Street itu cuma ngeluarin satu warna doang, warna hitam ya, dengan beberapa kombinasi stripping dekalnya, yaitu kas kalau di bagian depan itu, depan samping ya, itu ada semacam gambar helm cakil dengan ada kunci Inggris. Ya, kunci Inggris apa itu ya? Aku lupa itu. Terus di bagian belakang, samping belakang, badan panel bodi belakang itu ya rata-rata umum pada motornya lah ya. Ada identitas merek motor, tapi dengan sentuhan ini ya, font-font klasik tapi rada street gitu, gimana gitu ya, dengan warna putih kombinasi warna-warna lainnya. Aduh duh, duh. Buru-buru rupanya nih mobil. Asyik, nggak noleh loh, bahaya loh. Lanjut, tadi sampai stripping ya, mungkin strippingnya sekilas itu aja. Mungkin Honda mau ngasihnya nggak rame-rame banget ya itu, tapi udah menunjukkan kalau strippingnya itu emang street banget. Terus ada lagi, ini yang paling membedakan motor Honda dengan yang lainnya, yaitu dari sisi, yaitu ini kepala lampu. Nggak ada lampunya sih. Banyak kepala, kalau di sini bilangnya totok ya, totok bagian atas sini loh. Nah ini di sini kepala ini, nah itu dihilangkan guys, soalnya emang dari namanya aja udah street ya, jadi emang mengedepankan sisi dari street tersebut itu dengan cara menghilangkan totoknya tadi guys, yaitu mungkin ini ya, bisa dibilang naked handlebar, jadi istilahnya telanjang, stangnya telanjang. Nah dari aku lihat dari desainnya ini sendiri, handlebarnya sendiri itu memang rada tinggi dibandingkan punya X-Ride. Kalau ini punya aku udah aku modifikasi ya, pakai punya si Bison, Yamaha Bison. Tapi sebelumnya kalau punya X-Ride itu dia agak pendek handlebarnya. Kalau punya Honda Beat Street yang aku lihat di web juga di YouTube itu agak tinggian sih, jadi mungkin posisi tangan saat riding mungkin berbeda sedikit ya, berbeda beberapa derajat gitu doang sih, mungkin nggak lebih nggak kurang. Wis, Yamaha Saber, wah motor nungging banget tuh. Aduh tinggi banget, bodinya lo ke atas gitu, aduh. Wis, lanjut. Dan sekarang sepertinya kita kena macet, kena lampu merah di depan ya. Di sini terkenal emang shit. Di sini terkenal emang padat jalannya, soalnya lampu merah di depan itu ya emang panjang banget durasinya dan bikin macet. Mungkin itu aja ya fitur-fitur yang aku bisa sampaikan dari Honda Beat Street. Mungkin kalau kamu ingin nambahin sendiri bisa komen di bawah atau sharing-sharing tentang Honda Beat Street ya. Nah sekarang masuk ke intinya. Kita tahu kalau Honda Beat Street itu adalah salah satu varian dari Honda Beat sendiri ya teman-teman. Jadi sepertinya Beat Street ini ingin menyaingi salah satu kompetitor, yaitu si Yamaha X-Ride. Karena kenapa? Menurutku ini juga salah satu strategi dari Honda sendiri untuk bisa kena lampu merah. Kena lampu merah. X-Ride telat aku tapi. Nah ini nggak boleh ditiru ini guys, tak boleh ditiru, melebihi batas lampu merah yang udah ditentuin. Ini juga babaknya ini, keburu mbak emang. Aduh, udah, yuk jalan. Oke lanjut. Nah dari strategi tadi ya, mungkin ini strategi dari Honda sendiri untuk bisa menyaingi sang Yamaha X-Ride, karena kita bisa tahu keduanya ini juga
mengeluarkan inovasi-inovasi terbaru ya guys. Kalau menurutku, kalau yang pertama mungkin ya aku mau bahas dari si Beat Street dulu ya. Udah jelas mereka bukan mengganti sih, mengeluarkan varian baru dari Honda Beat, yaitu Honda Beat Street dengan mengeluarkan aura streetnya, yaitu dengan melakukan perubahan, yaitu menampilkan salah satu teknologi yaitu naked handlebar. Jadi terkesan emang street banget ya. Mungkin itu, dan juga desainnya sih nggak ada banyak yang berubah ya, cuma emang dihilangin totoknya doang sih yo. Jadi ya mungkin ingin menyaingi si X-Red itu ya. Nah, kalau si dari X-Red sendiri, inovasi-inovasinya mungkin nggak kayak seperti Honda, dia ngelakuin semacam facelift. Kalau dari Yamaha X-Red sendiri udah melakukan inovasi. Kalau yang aku tahu dari X-Red sendiri itu cuma ngelakuin perubahan warna dan desain strippingnya itu sendiri. Yaitu kalau yang dari keluaran tahun pertama, rilisan pertama itu emang terkesan warnanya boring ya, merah putih, terus biru abu-abu, hitam doang sama hitam oranye. Nah, lalu berlanjut setelah seiring perkembangan zaman, Yamaha ini ngeluarin warna-warna yang menurut kita tuh masih jarang digunain di ini ya, di Indonesia. Kata warna metalik yang mengkilap-mengkilap yang biasanya dipakai itu udah agak tergeser sekarang, yaitu pakai ini warna mate atau yang biasanya kita sebut dengan doff ya, yang gelap itu loh, warna gelap. Nah, itu mulai dipakai X-Red dan warnanya udah berganti-ganti, udah ada banyak variannya, dan itu mungkin masyarakat Indonesia udah mulai suka. Dan di tahun ketiga ini aku rasa setelah perilisan Yamaha di tahun 2013 itu udah banyak pakai, terutama di kotaku guys. Wah, itu sekarang nggak bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda sekarang tuh pakai X-Red. Mungkin kalau dulu anggapannya X-Red itu motor gagal produk, soalnya ya bentuknya emang aneh ya, mungkin menurut orang-orang awam kalau yang seleranya beda dengan kita ya. Tapi sekarang udah mulai rame, udah mulai ngehits ya X-Red ini. Jadi istilahnya udah booming, naik daun ya X-Red ini. Dengan melakukan inovasinya seperti itu aja mungkin udah banyak yang pakai. Dan sekarang X-Red pun modifnya juga bisa ini ya, apa istilahnya, fleksibel. Banyak modifan yang mau dibuat pun kita juga bisa, modifan motocross, modifan supermoto, atau modif minimalis, modif street, banyak. Kamu bisa lihat di Facebook atau di Google, itu banyak modifan ekstrim dari X-Red yang bisa diaplikasin di mana aja. Nah, lanjut untuk mengatasi itu, akhirnya mungkin pendapatku, opiniku, Honda juga mengeluarkan ya ini varian Beat Street ini. Harapannya ke depan sih mungkin Honda Beat Street ini ya ikut meramaikan pasar motor metik di Indonesia ya, apalagi sekarang ya juga itu istilahnya gebrakan. Kita tahu Honda itu ya dari dulu sampai sekarang motornya terkesan sederhana banget. Nah, baru kali ini ngeluarin yang kayak seperti itu terkesan wow. Dan aku pertama kali lihat itu di TV komersialnya Honda di YouTube. Kalian boleh cek di YouTube. Itu wow, lumayan sih emang. Beda banget gitu kan. Dan istilahnya wah, ini kayaknya bakal rame nih gitu kan. Soalnya emang ya kita tahu Honda ingin melakukan suatu inovasi dan mungkin kreativitas sendiri agar bisa meramaikan pasar motor metik di Indonesia. Yang kita tahu kalau motor metik itu kesannya cuma ya model biasa aja sih gitu kan ya. Kita tahu ya beberapa metik di Indonesia ya modelnya cuma gitu-gitu doang, nggak lebih nggak kurang gitu kan ya, mungkin seperti itu. Oke, lanjut. Jadi kesimpulannya adalah kalau kalian mau istilahnya pengen beli Honda New Street kebalik Honda New Beat Street, boleh nggak apa-apa, tergantung dari selera masing-masing orang kan ya. Tergantung dari selera masing-masing orang. Ada yang anggapnya mungkin wah itu motor produk gagal, atau misalnya wah itu motor produk
keren gitu kan, itu tergantung kalian yang memilih apa produk dari masing-masing motor. Apalagi sekarang zaman juga udah berubah, teknologi semakin maju ya, jadi kalau mau pilih motor juga harus dilihat dulu spesifikasinya, antara kurang dan lebihnya itu seperti apa. Setiap motor itu mempunyai kelebihan dan kekurangan, maka dari itu kita harus mengerti, kita harus pilih baik-baik motor mana yang harus kita pilih dengan baik dan benar. Kalau menurutku sih, kalau Honda itu emang apa ya, inovasi terus lah untuk membuat konsumen di Indonesia tuh semakin tertarik dengan produk mereka. Ta-da!